wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Marato Farha, saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3B. Di sini saya akan melantunkan ayat-ayat tentang jurnalistik, yang dimana terbagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu 7 perintah bagi jurnalis, yang kedua 4 larangan bagi jurnalis, dan yang ketiga media jurnalistik. Dalam ayat-ayat Al-Quran, untuk perintah bagi jurnalis yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Tercantum di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, tugas jurnalis ialah menyiarkan berita. Tercantum di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi, dan mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian saja di antara kamu. Kemudian yang ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tercantum di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Tercantum di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kemudian yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Tercantum di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah
Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kemudian yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Tercantum di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Tercantum di dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Kemudian yang kedua, jurnalis dilarang menyebar berita bohong. Tercantum di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhilat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsam minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Kemudian yang ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Tercantum di dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki ataupun menghina. Tercantum di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir adalah 6 media jurnalistik. Yang pertama adalah Al-Qalam, yaitu pena. Tercantum di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kedua adalah miqdad, yaitu tinta. Tercantum di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian yang ketiga, kirtos, yaitu kertas. Tercantum di dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falmasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian yang keempat, suhuf, yaitu lembaran kertas. Tercantum di dalam Quran surat An-Najm ayat 36-37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufim Musa wa Ibrahim allazi waffa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa, lembaran-lembaran Ibrahim yang menyempurnakan janji. Kemudian yang kelima, roh, yaitu lembaran tulisan. Tercantum di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum, yang artinya, dan tahukah engkau apakah Iliyin itu, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah lauh, yaitu batu tulis. Tercantum di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.